Gibran manusia nggak bermutu. Waktu kami menghadap ke DPD, itu namanya Roy Suryo mengatakan, link pupu papa itu 99,99% punyanya Gibran. Dan di link itu kelihatan nggak moralnya, nggak benar. Ya, tuntut. Kalau menuntut saya, tuntut Suryo. Mantan TNI, petinggi TNI yang mengusulkan, kalau menurut saya ini gila. Usulan yang gila yang disampaikan, yang dilempar ke publik di dalam kondisi bangsa yang seperti saat ini. Bayangin, lo udah tua, rambut putih, cucu udah 5, tapi entah kenapa lo masih pengen ngatur negara. Kayak dulu waktu pegang komando. Dan itulah yang terjadi ketika dua purnawirawan Jenderal Tri Sutrisno dan Wiranto tiba-tiba muncul lagi. Bukan buat reuni tentara, tapi minta Presiden RI ganti wakilnya. Kocak ya? Purnawirawan meminta rakyat Indonesia untuk diam. Saya sebagai rakyat tidak boleh diam, saya harus berbicara di sini. Ya, alasannya kenapa dia mau memasukkan Gibran? Kan aneh. Seharusnya dia sebagai seorang mantan jenderal, mantan wakil presiden, memberikan contoh yang terbaik kepada anak muda. Usulan para purnawirawan itu, Pak, menurut kami rakyat negeri ini adalah usulan yang nyeleneh dan tidak masuk akal. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden yang terhormat, yaitu Bapak Prabowo Subianto, untuk tidak menggubris apapun usulan dari para purnawirawan itu. Karena itu usulan yang tidak logika, Pak. Usulan dan permintaan para purnawirawan itu yang ingin mencopot Mas Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden teramat sangat melukai hati rakyat negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang berita lanjutan mengenai tuntutan para purnawirawan bengek kepada pemerintah dan juga MPR yang meminta agar Gibran diganti. Dan konon yang diminta menggantikannya adalah Abah Abah Wan Aibon yang bisanya cuma gedabrus kan. Perubahan sekarang bilang A, besok bilang B, lusa bilang C. Bisanya cuma melubangi jalan di Jakarta. Dan ternyata teman-teman, salah satu penyebab para purnawirawan ini menginginkan Gibran diganti itu karena mereka menganggap Gibran itu tidak bisa apa-apa lah gitu ya. Dan juga katanya berdasarkan hasil kajian abal-abal si Roy Panci bahwa akun Fufufafa itu 99,9% milik Gibran. Faktanya sampai sekarang dia nggak pernah bisa membuktikan. Ya jelas lah dia bukan seorang ahli, dia cuma ngaku-ngaku saja ya. Jadi menurut saya emang layak lah si Roy Panci itu dituntut secara hukum, dan kalau sudah terbukti inkrah bersalah, dipenjara, kalau perlu ya dipenjara di Nusa Kambangan karena suka menyebarkan hoax ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Gibran manusia nggak bermutu. Waktu kami menghadap ke DPD, itu namanya Roy Suryo mengatakan, link pupu papa itu 99,99% punyanya Gibran. Dan di link itu kelihatan nggak moralnya, nggak benar. Ya, tuntut. Kalau menuntut saya, tuntut Suryo. Oh, serius. Kemudian Dr. Tipa mengatakan, dari kasus-kasus yang ada di link pupu papa itu, ini nih punya kelainan, ya kelainan apa ya? Lain jiwa lah kalau bersih pupu papa. Melihat keterangan teman-teman tadi, ini cacatnya lengkap, udah nggak pantas dia presiden. Wakil presiden, wakil presiden. 200, hampir 300 juta rakyat Indonesia dipimpin orang nggak bermutu begitu. Apa yang mau diharapkan? Aduh Pak, gini loh Pak ya kan. Jangan mengedepankan asumsi. Anda mengatakan Gibran manusia tidak bermutu ya kan. Faktanya dia jadi wakil presiden. Itu sama halnya ketika saya mencaci maki Ma'ruf Amin misalnya. Ma'ruf Amin nggak bermutu. Faktanya dia jadi wakil presiden, sementara saya bukan siapa-siapa. Yang ngaca toh Pak.
Anda itu kan sudah pakai kacamata juga, masa masih nggak kelihatan, masa masih nggak bisa ngelihat diri sendiri? Anda kan cuma Danjen Kopassus, dan itu pun ex, mantan, sudah tamat sekarang, ya kan? Udah selesai ceritanya. Sekedar mantan Danjen Kopassus aja di Indonesia nggak cuma satu aja, banyak, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, Anda dengan Gibran itu lebih moncer mana karirnya? Ya Gibran lah, Gibran wakil presiden. Aduh, lanjut. Kalau menurut saya ini gila. Usulan yang gila yang disampaikan, yang dilempar ke publik, mantan TNI, petinggi TNI yang mengusulkan, kalau menurut saya ini gila. Usulan yang gila yang disampaikan, yang dilempar ke publik di dalam kondisi bangsa yang seperti saat ini. Itu saya pertanyakan, apakah mereka ini sudah pikun ya Pak? Bahasa ininya, apakah sudah pikun? Kasihan kita bangsa. Prabowo Gibran menjalani pemerintahan saat ini dengan sangat berat. Lalu harus kita ganggu lagi dengan isu-isu murahan yang tidak masuk akal ya. Tidak ada aturan yang bisa dijadikan landasan. Harus ada pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden. Saya sepakat ya. Sepakat, gila, ya kan? Ini bukan hanya bengek, bukan hanya pikun, tetapi juga gila. Iyalah, ya. Jadi para purnawirawan yang menginginkan agar Gibran itu diganti melalui mekanisme pemakzulan yang dilakukan oleh MPR, itu gila. Hehehe. Hah? Ada bukan hanya pikun saja, tapi udah gila ini orang. Lanjut. Gibran ini manusia nggak bermutu. Saya ngomong, waktu kami menghadap ke DPD, itu namanya Roy Suryo mengatakan, link Pupu Papa itu 99,99% punyanya Gibran. Dan di link itu kelihatan kalau moralnya nggak benar. Ya tuntut, kalau menuntut saya tuntut Suryo. Oh, Roy Suryo sebenarnya. Kemudian Dr. Tipa mengatakan, dari kasus-kasus yang ada di link Pupu Papa itu, ini nih punya kelainan, ya kelainan apa ya? Kelainan jiwa lah kalau menurut si Pupu Papa. Rizal Padilla ngomong, dari sisi hukum dan administrasi udah melanggar. Dan saya waktu itu mengatakan, saya sebagai praktisi melihat keterangan teman-teman tadi ini cacatnya lengkap, udah nggak pantas jadi presiden. Wakil presiden. 200, hampir 300 juta rakyat Indonesia dipimpin orang nggak bermutu begitu. Apa yang mau diharapkan? Kita bisa, Prabowo itu sebagai manusia, walaupun punya andil salah karena dia milih Gibran. Kalau berhalangan terus dipimpin oleh ini bukan negara kerajaan. Kalau negara kerajaan tuh namanya putra mahkota, calon pengganti raja, anaknya raja, mau idiot pun diangkat. Iya, yang dijadikan dasar ini heran ya, mengherankan ya. Seorang mantan Danjen ya, Kopassus ya, atau ex Kopassus, ini kan seharusnya manusia dengan mutu tinggi ya kan. Apalagi tadi sudah juga mengatakan bahwa Gibran itu manusia nggak bermutu. Dengan kata lain ya kan, ketika dia bisa melabeli orang nggak bermutu, tentu secara tidak langsung dia bisa melabeli dirinya sendiri. Dan dugaan saya dia melabeli dirinya sebagai manusia yang bermutu. Tapi faktanya dia mempercayai ocehan si Roy Panci. Coba bayangin. Roy Panci ini asal Gedabrus ya. Dia bukan seorang ahli apapun ya. Cek itu biografinya si Roy Panci, dia pendidikannya di mana ya kan, jurusannya apa. Malah kalau nggak salah ya S2-nya itu berurusan dengan kesehatan gitu loh. Nggak ada Roy Panci itu ahli telematika. Lah ya kok dipercaya, coba bayangin. Katanya Anda bermutu, tapi percaya dengan ocehannya Roy Panci. Lanjut. Bayangin, lo udah tua, rambut putih, cucu udah 5, tapi entah kenapa lo masih pengen ngatur negara. Kayak dulu waktu pegang komando. Dan itulah yang terjadi ketika dua purnawirawan Jenderal Trisutrisno dan Wiranto tiba-tiba muncul lagi. Bukan buat reuni tentara, tapi minta Presiden RI ganti wakilnya. Kocak gak? Di negeri yang rakyatnya sibuk mikirin harga beras, listrik naik turun kayak sinyal wifi, dan jalanan macet lebih dari hubungan cinta anak muda, tiba-tiba ada dua mantan jenderal, yang satunya mantan wakil presiden Orde Baru, yang satunya lagi
pernah jadi Menko Polhukam dan ketua partai nongol ke publik minta ganti cawapres. Mereka bilang gini, demi stabilitas negara. Tapi rakyat bertanya dalam hati, ini demi negara atau demi ego yang belum pensiun juga? Dan lucunya, Patri udah pernah jadi wapres di zaman Soeharto. Itu era dimana beda pendapat bisa menghilang bareng sinyal radio. Sementara Pak Wiranto, ya rekam jejaknya kayak kaset pita, panjang, kadang seret, dan sering disensor sejarah dari kasus pelanggaran HAM 1999 hingga jadi pelindung partai Gurem yang suaranya ya kalau disamakan mirip suara alarm kompor, keras tapi nggak ngaruh. Aduh. Pertanyaannya gini, kenapa sekarang sih? Kenapa ketika bangsa ini sedang butuh pemimpin yang bisa menyatukan, mereka malah datang bawa bara api, bukan air? Apakah karena mereka merasa anak-anak sekarang gak ngerti tata negara? Atau karena mereka tak rela sejarah melupakan nama mereka? Tapi rakyat pun lelah. Setiap 5 tahun, drama elit politik terus diputar ulang. Seperti sinetron jam 7 malam, pemainnya sama, konfliknya sama, cuma bumbunya dan latarnya yang diganti. Aduh, Sementara masyarakat di Papua masih kesulitan sinyal. Anak-anak di pedalaman belajar di bawah pohon. Dan ibu-ibu di pasar ngeluh harga telur naik. Kita malah disuguhi drama elit soal siapa yang pantas jadi backup presiden. Yang lebih penting, ganti wakil presiden atau ganti cara berpikir elit. Mungkin ya ini ya. Mungkin sudah saatnya kita menyadari bangsa ini nggak butuh lagi jenderal yang bicara dari atas podium kekuasaan. Yang kita butuh adalah pemimpin yang mau turun ke sawah, masuk ke pasar, menyentuh tanah dan mendengarkan detak jantung rakyat. Buat para jenderal, kalau mau bantu negara, bantu dengan diam, dengan mewariskan kebijaksanaan, bukan ambisi. Karena dalam sejarah bangsa yang besar, yang dikenang bukan mereka yang teriak paling kencang, tapi mereka yang tahu kapan harus mundur dengan hormat. Dan hari itu belum datang untuk Tri Sutrisno dan Wiranto. Iya, ada dugaan ya, dugaannya siapa bang ya, minimal dugaan saya secara pribadi lah ya. Memang ada dana yang mengalir yang menggerakkan para purnawirawan ini agar membuat statement ya, walaupun sebetulnya ini bagian dari gambling ya, coba-coba ya, spekulasi ya, karena berbagai upaya sudah dilakukan tapi nggak pernah berhasil ya. Kemudian salah satu cara yang ditempuh oleh mereka itu adalah ya memanfaatkan atau memperalat para purnawirawan ya, dan tentunya tidak mungkinlah itu gratisan. Ini dugaan saya ya. Nah, jadi diharapkan masyarakat itu mulai melek, mulai terprovokasi ketika seorang mantan jenderal ini, purnawirawan ini berspeak up. Nggak tahunya, nggak direken, nggak digubris ya kan, malah dikata-katain, malah dibully. Aduh, kasihan kali aku sama wawak-wawak yang sudah tua-tua itu ya, yang seharusnya dihormatin gitu kan, malah jadi bulian. Gimana anak dan cucunya, malunya kagak ketulungan pasti ya. Lanjut. Orang ini yang pertama mencetuskan kontroversi mau pemakzulan Gibran untuk dicopot, untuk digantikan. Kemudian ditanggapi oleh Purnawirawan. Purnawirawan meminta rakyat Indonesia untuk diam. Saya sebagai rakyat tidak boleh diam, saya harus berbicara di sini, ya. Alasannya kenapa dia mau memasukkan Gibran? Padahal Gibran ini hasil pilihan umum, pemilihan wakil presiden dan presiden. Tanpa ada paksaan dari setiap rakyat Indonesia untuk memilih Gibran dan Prabowo. Terus kenapa tiba-tiba dia memasukkan Gibran? Kan aneh. Seharusnya dia sebagai seorang mantan jenderal, mantan wakil presiden, memberikan contoh yang terbaik kepada anak muda. Bukan ikut terpengaruh sana sini demi satu golongan. Paham tak Anda? Saya rakyat, dia pun rakyat. Saya berbicara ini atas demokrasi, dia berbicara ini di sini atas demokrasi tak? Dia berbicara di sini untuk siapa? Saya nggak tahu. Tiba-tiba dia berkata begitu, mau mencopot Gibran, mau digantikan Gibran. Alasannya apa? Hah? Ini untuk siapa? Untuk rakyat yang mana? Untuk Indonesia yang mana? Sedangkan Gibran itu hasil pilihan umum, tanpa ada unsur paksaan dari seluruh rakyat Indonesia yang memilihnya. Terus enak aja, dia tak tiba-tiba nongol. Selama ini tak pernah nongol, tiba-tiba nongol, terus membuat kontroversi. Terus ditanggapi oleh Purnawirawan, saya disuruh diam.
rakyat Indonesia disuruh diam. Nggak boleh. Rakyat Indonesia harus berdemokrasi. Yang dibela harus ada. Dia ini membela siapa? Saya nggak tahu. Saya jelas-jelas membela Gibran, karena Gibran ini pemilihan umum, pilihan rakyat Indonesia. Anda harus paham. Ini ada kacang, lebih baik aku makan kacang karena aku punya gigi. Bukan saya membuli. Memang pada dasarnya orang tua semua itu kalau sudah tua nggak punya gigi. Ya, ompong bapakku saja dulu nggak punya gigi kok. Kalau makan kacang, makan jagung itu diemput. Hendak akan gigi. Ya, sorry. Sepakat ya dengan Bang Arul ya atau Bang Randy barusan ya. Nggak bisa lah masyarakat disuruh diam. Loh kok bisa? Purnawirawan ini ya kan, itu kategorinya juga rakyat sipil biasa. Masyarakat biasa nggak ada bedanya dengan tukang becak tetangga saya ya kan. Tukang apa namanya itu buruh pabrik ya, teman saya, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya juga dengan saya yang hanya sekedar tiap hari kegiatannya mereaksi konten-konten politik ya, nggak ada bedanya. Kok bisa ketika mantan jenderal, para purnawirawan ini membuat 8 tuntutan, nah kemudian dibela oleh gerombolannya yang saat ini menjadi salah satu staf khusus pemerintahan ya di bidang politik dan keamanan ya kan, agar masyarakat diam, tidak ikut gaduh gitu loh, biar nggak terjadi kegaduhan katanya. Enak aja, presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh 58,2% rakyat disuruh turun, kemudian rakyat diam aja. Hei Ferguson, kau pikir rakyat ini boneka? Ini bukan zaman Orde Baru bro. Lanjut. Saya tidak setuju dengan tuntutan para purnawirawan yang menginginkan wakil presiden kita diganti. Walaupun saya sendiri tidak memilih Prabowo Gibran, tapi kita harus hormati pemerintahan yang sah. Kita harus menghormati suara rakyat. Inilah bentuk demokrasi. Menghormati demokrasi, menghormati konstitusi yang sudah ditetapkan. Ya, begitu loh. Biarkan 5 tahun ini bekerja, menunaikan janji-janjinya. Nanti kan kita catat dari 8 astacita, benarkah itu terwujud atau tidak? Karena nanti rakyat yang akan menilai. Nanti di 2029 mau diganti atau dilanjutkan, yaitu terserah rakyat. Diberikan ruang lagi untuk berdemokrasi, diberikan ruang lagi untuk memilih. Sekarang waktunya membangun, Pak. Bukan waktunya ribut. Pemilu sudah selesai. Ya. Kasihan rakyat kalau dibawa ke suasana pemilu terus. Jangan begitu, Pak. Ya. Ini waktunya kita bekerja sama-sama, membangun bangsa, bernegara bersama-sama dengan pemerintahan yang sah. Nanti di 2029 diberikan ruang lagi untuk kita berdemokrasi, ada pemilu, silahkan. Mau diganti ya mau dilanjutkan, ya nanti itu terserah rakyat, ya kan? Intinya saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Batman Power barusan, seperti backdrop di belakangnya ya, background di belakangnya yang ada memang logo Batman ya. Saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Batman Power barusan, walaupun beberapa waktu yang lalu saya sangat tidak sependapat karena Batman Power ini masuk menjadi bagian dari anak wabah yang sangat militan ya, yang suka menyerang Jokowi, bahkan bukan hanya menyerang saja tapi juga sampai ya mendekati hinaan, cacian dan fitnahan. Tapi saya bersyukur karena ini orang mendapatkan obat yang tepat sehingga akhirnya sekarang sembuh ya. Lanjut. Izin Pak Presiden yang terhormat, saya sebagai rakyat negeri sedikit ingin menyampaikan aspirasi dan mungkin mewakili dari sebagian suara hati rakyat negeri ini. Izin Pak, izin salah. Bapak telah menerima usulan saran dari para purnawirawan TNI yang di dalam usulan mereka ada satu poin yang sangat melukai dan menyakiti hati rakyat negeri ini yang telah memilih Bapak dan Mas Gibran sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini.
usulan para purnawirawan itu, Pak, menurut kami rakyat negeri ini adalah usulan yang nyeleneh dan tidak masuk akal. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden yang terhormat, yaitu Bapak Prabowo Subianto, untuk tidak menggubris apapun usulan dari para purnawirawan itu. Karena itu usulan yang tidak logika, Pak. Ya, Pak, ya. Bapak boleh mendengar dan membaca usulan mereka, tapi jangan Bapak mempertimbangkan apalagi merealisasikan. Itulah harapan kami rakyat negeri ini, Pak. Siapa rupanya para purnawirawan itu di dalam kemenangan Bapak menjadi presiden negeri ini? Apa kontribusi mereka? Saya rasa kecil sekali, Pak. Kontribusi para purnawirawan itu dalam kemenangan Bapak menjadi presiden republik ini. Ingat, Pak Prabowo yang terhormat, di saat Bapak diberhentikan dari TNI, di mana semua para purnawirawan itu? Di saat Bapak wajib meninggalkan negeri ini, di mana mereka semua, Pak? Di saat Bapak mau kembali ke negeri ini, paspor Bapak mati, di mana mereka semua? Di mana semua para purnawirawan itu, Pak? Di saat Bapak telah ada di negeri ini, Bapak kalah 2 kali dalam pemilihan presiden dari Bapak Joko Widodo. Di mana semua para purnawirawan itu, Pak? Ini suara hati rakyat negeri ini, Pak. Di mana mereka semua? Di saat Bapak dituduh sebagai pelanggar HAM berat. Di mana, Pak? Di mana para purnawirawan itu? Ingat, Bapak Prabowo Subianto, Bapak dipilih oleh rakyat negeri ini, bukan oleh mereka-mereka yang mengatakan para purnawirawan itu. Saya telah mengatakan, Pak, mungkin mereka punya kontribusi, tapi kecil. Bapak Prabowo yang terhormat, usulan dan permintaan para purnawirawan itu yang ingin mencopot Mas Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden teramat sangat melukai hati rakyat negeri ini. Teramat sangat menyakiti hati kami yang memilih Bapak dan Mas Gibran sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini. Ya, Pak, ya. Bapak Joko Widodo yang telah memberikan kehormatan besar kepada Bapak Prabowo, kepada Bapak Joko Widodo mengembalikan kehormatan dan marwah Bapak dikalahkan oleh Bapak Joko Widodo, tapi Bapak tetap dimuliakan dan dihormati. Di mana para purnawirawan itu, Pak? Jadi sekali lagi kami minta kepada Bapak Prabowo Subianto untuk tidak menggubris, untuk tidak mempertimbangkan apalagi merealisasikan apa yang menjadi usulan para purnawirawan itu. Sekali lagi, Pak, saya sebagai rakyat negeri, saya menyampaikan, jika sampai MPR RI ikut-ikutan mempertimbangkan atau mungkin merealisasikan apa yang diusulkan oleh para purnawirawan itu, saya Ridwan Ginting dari Sumatera Utara menyatakan dengan jelas dan tegas, dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya akan memobilisasi rakyat negeri ini untuk menggeruduk gedung Senayan, untuk memboikot gedung Senayan, supaya MPR RI itu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya janjikan, Pak, saya Ridwan Ginting dari Sumatera Utara ini dengan segala kekurangan dan keterbatasan akan memobilisasi masyarakat negeri ini untuk memboikot gedung Senayan itu. Saya janjikan itu, Pak.
Jadi kami berharap kepada Bapak Joko Widodo, kepada Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, tetap satu jalan. Kami rakyat negeri ini berdoa, semoga Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran dalam menjalankan tugas tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ketegaran dalam memimpin dan memakmurkan negeri ini. Itu harapan dan permintaan kami rakyat negeri ini, Pak. Biarlah para purnawirawan itu membuat usulan dan apapun itu namanya. Bapak boleh mendengar tapi bukan mempertimbangkan dan merealisasikan. Usulan mereka yang mengatakan ingin menyelamatkan negeri ini tidak ada itu, Pak. Usulan mereka dengan mencopot Gibran sebagai wakil presiden bukan menyelamatkan negeri, tapi akan memperkeruh suasana di negeri ini. Itu yang pasti, Pak Presiden yang terhormat. Sekali lagi izin, Pak, izin siap salah. Sebagai rakyat kecil, kami tidak berharap banyak kepada Bapak. Kami hanya ingin melihat Bapak memajukan, memakmurkan bangsa ini bersama Mas Gibran ke depannya. Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh saudara kita ini yang berasal dari Sumatera Utara ya, dari sebuah desa yang jauh ke pusat ibu kota kabupaten. Kita bisa tengok bareng-bareng berada di tengah-tengah hutan sawit ya. Jauh sekali, tetapi kepeduliannya terhadap perkembangan politik tanah air patut diacungi jempol ya. Mending saya mendengarkan komentar-komentar, ulasan-ulasan dari netizen seperti ini daripada saya mendengarkan pengamat politik yang macak berakademisi tapi sebetulnya pengamat abal-abal, pengamat jadi-jadian ya. Dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Ridwan Ginting barusan bahwa 8 usulan yang disampaikan oleh para purnawirawan tersebut adalah usulan yang sangat nyeleneh, yang tidak perlu ditanggapi dan tidak perlu dipelajari. Jangan hanya gara-gara presiden kita satu alma mater dengan para purnawirawan tersebut ya, dan juga jangan hanya gara-gara para purnawirawan ini sudah pada sepuh yang harus dihormati. Kalau memang usulannya sudah jelas-jelas tidak masuk akal ya kan, tidak di luar Nurul ya, jauh dari Naila, ngapain masih dipelajari? Anda presiden, Pak. Masa ada usulan dari rakyat yang nggak jelas begitu, Anda juga akan mempelajarinya? Kan tidak mungkin ya. Iyalah, udahlah ya. Para pemilih Gibran juga nggak sedikit orang-orang yang sudah sepuh, tua renta ya kan. Ya itu juga harus kalian hargai, harus Anda hargai Pak ya kan. Iyalah, jangan seenak-enakan aja mau menurunkan Gibran. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang salah satu relawan Jokowi yang menyebut bahwa usulan para purnawirawan itu sangat gila. Ya betul ya, saya sependapat. Ya saya sangat setuju sekali dan saya juga sependapat jika disebut para purnawirawan itu juga sudah pikun ya. Mereka pikun karena terkena virus kadronisasi. Ini dugaan saya ya. Ini sangat berbahaya sekali teman-teman ya. Karena mengingat berbagai pemberontakan yang terjadi di negeri ini mulai awal tahun 1900-an ya, itu kebanyakan itu karena disusupi atau mereka terpapar oleh paham-paham kadronisasi ya. Ini perlu disikapi dengan bijak ya oleh segenap rakyat Indonesia. Yang terbaru 65 ya, tragedi 65, pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Aidit ya. Cobalah cek itu, Aidit itu orang mana gitu loh. Orang Indonesia tetapi memiliki darah keturunan mana. Itu kita harus waspada karena faktanya memang ya seperti itu. Saya bukan mengadu domba atau bagaimana ya, tetapi saya hanya ingin menyampaikan sebuah fakta yang harus kita waspadai. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah ya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.